Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi dari Universitas Pamulang Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika. Sini saya akan membahas mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Perkenalkan, nama saya Nur Haliza dengan dosen pengampu Ibu Nur Hayati Eskom Mkom. Sini saya akan membahas tentang sistem bersensor ganda. Pengertian sistem bersensor ganda, sistem multisensor, merupakan sistem yang menggunakan lebih dari satu channel sensor dalam interaksinya. Satu kegunaan dari sistem multisensor ini adalah sebagai berikut. A. Penggunaan saluran sensor secara bersamaan akan meningkatkan bandwidth interaksi antara manusia dan komputer. B. Membuat interaksi manusia-komputer menjadi seperti interaksi antara manusia dan lingkungannya. A. Usable sensory input. Ada 5, yaitu penglihatan atau visual, suara atau sound, pendengaran atau hearing, dan bau smell. Merupakan sensor yang paling sedikit digunakan. Kedua sensor ini lebih digunakan untuk komunikasi, karena hanya ada sedikit cara mengimplementasikan device dengan menggenerate keduanya, maka kedua sensor ini tidak dikembangkan. B. Multimodal dan multimedia system. Sistem ini lebih memberdayakan penggunaan auditory channel, contoh indera visual dan aural. Suatu teks prosesor dapat mengucapkan kata-kata sebagaimana ia menampilkan kata-kata tadi ke layar. Sistem multimedia menggunakan sejumlah media yang berbeda dengan mengkomunikasikan informasi seperti sound, video, teks, grafik, ikon, animasi. Sistem multimedia sering disebut sistem multimodal, tapi tidak selalu. Contoh, sistem pengajaran berbasis komputer yang menggunakan video, animasi, teks, dan juga citra diam. 1. Perkataan speech di interface. Speech pada interface terdapat 3 bagian, yaitu struktur perkataan, pengenalan perkataan, perkataan buatan. 2. Non-speech sound atau suara bukan ucapan, digunakan sebagai alarm dan warning atau status information. Penampilan informasi yang redundant dapat meningkatkan kinerja user. Contohnya, user dapat mengingat suara yang mencerminkan ikon tertentu, tapi bukan tampilan visualnya. B. Pengenalan tulisan tangan. Tulisan tangan merupakan bentuk alami dari komunikasi. Tulisan tangan menawarkan input tekstual dan input grafik dengan menggunakan alat yang sama. Teknologi yang digunakan adalah digitizing tablet. Coretan yang dibuat dengan pena akan ditransformasikan ke dalam seri koordinat kira-kira 1 dalam 1/50 detik. Gerakan-gerakan yang cepat akan menghasilkan titik-titik yang lebih jarang dibandingkan dengan gerakan-gerakan lambat. E. Teks, hiperteks, dan hipermedia. Teks adalah format umum untuk output dan sangat berguna dalam berbagai situasi. Dapat tekstual ditampilkan dalam bentuk sebuah blok teks atau sebagai suatu urutan halaman yang harus dibaca. Hiperteks adalah menstrukturkan blok teks dalam pertautan atau jaringan yang dapat ditelusuri dalam berbagai cara yang berbeda. Hiperteks dan hipermedia adalah suatu jaringan simpul atau disebut artikel, dokumen, file, kartu halaman, frame layar, yang berisi informasi dalam bentuk teks, grafik, video, sound, dan lain-lain. Yang dihubungkan dengan link disebut juga cross-reference citation.
F. Animasi dan video. Dengan animasi dapat membuat suatu image berpindah berupa alter dan berganti pada waktu yang bersamaan. Contoh, animasi kursor, jam, ikon, jam gelas untuk menunjukkan suatu pekerjaan yang sedang berlangsung, dan kartun. Video dan digital video. Media penyimpanan digital salah satunya adalah dalam bentuk compact disc atau disingkat dengan CD. Macam-macam CD. CD 1 mempunyai video yang terbatas dan kapasitas still image. Ditujukan untuk pasar domestik, baik untuk full screen animation daripada untuk video work. CDXA atau Extended Architecture. Pengembangan dari CD1 lebih mendukung audio, digital, dan still image. DVI atau Digital Video Interaction menampilkan full motion video bersaing dengan UVC Universal Video Communication. Dapat menempatkan full motion video ke dalam single CD lebih dari 1 jam. Dia pengenalan gerak dan komputer vision. Dengan beberapa gerakan untuk mengkontrol komputer adalah merupakan suatu keuntungan pada situasi di mana tidak ada kemungkinan untuk melakukan pengetikan atau ketika panca indera lainnya tidak bisa digunakan. Computer vision sistem cenderung berdasar pada pendekatan bottom-up, di mana image diperlakukan sebagai salah satu set pixel yang secara progresif dia analisa untuk mengambil inti dari artinya. Satu set tertentu dari proses akan dapat mengambil input image dan memproses untuk menghilangkan noise. Aplikasi multimedia system. Interface untuk user dengan kebutuhan khusus. Standar interface saat ini adalah graphical interface. Karena interface yang berkembang saat ini banyak menggunakan gambar-gambar atau grafik, maka akses ke komputer bagi user yang mengalami kesulitan penglihatan malah berkurang. Hal ini disebabkan output dalam bentuk braille tidak dapat digunakan untuk mempresentasikan gambar. Untuk user yang mengalami gangguan bicara dan pendengaran, multimedia system menyediakan beberapa alat komunikasi, termasuk sintetis, speech, dan komunikasi berdasarkan teks dan conference system. Virtual reality merupakan seni dalam multimedia system, tapi lebih ditekankan pada sensasi visual. Salah satu aplikasi dari virtual reality adalah data visualization, umumnya digunakan pada bidang kimia protein. Hologram juga merupakan salah satu wujud dari realitas virtual. Sekian dari saya. Kalau ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.